Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membagikan renungan firman Tuhan. Dan kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saudari. Kiranya berkat Tuhan boleh tercurah atas hidup kita dan kita boleh menjadi orang yang selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan. Seperti khotbah saya kemarin dan sempat menyinggung tentang keselamatan. Dan pada kesempatan yang indah ini saya juga rindu untuk membahas tentang kasih karunia yang kita peroleh secara gratis dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan judul pembahasan firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah keselamatan adalah kasih karunia. Saudara, kalau kita berbicara mengenai keselamatan dalam arti bahwa kita akan memperoleh keselamatan atau luput daripada mara bahaya, ya. Karena kata lain atau lawan kata daripada keselamatan berarti binasa, ya. Berarti kalau kita diselamatkan berarti kita luput daripada yang namanya bahaya. Kita luput daripada yang namanya kecelakaan atau binasa, ya. Dan juga kita memperoleh keselamatan oleh karena anugerah, ya. Keselamatan kita peroleh oleh karena anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang anugerah itu bisa kita jelaskan artinya bahwa anugerah yaitu sesuatu yang kita peroleh, ya, atau hal berharga yang kita peroleh secara cuma-cuma atau secara gratis. Artinya bahwa contoh, seorang tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan suatu pekerjaan, tidak melakukan sesuatu apapun. Dia mungkin lagi duduk-duduk leha-leha, namun tiba-tiba ada orang yang datang memberikan dia uang, katakan 1 juta lah. Nah, jadi orang yang datang memberikan uang itu, dia memberikan secara cuma-cuma, dia memberikan secara gratis tanpa orang tersebut bekerja. Jadi orang yang sedang leha-leha itu mendapatkan uang 1 juta itu dengan cuma-cuma tanpa dia bekerja, ya. Nah, itu yang pengertian tentang anugerah, ya. Jadi seperti itu keselamatan itu, ya. Kita memperoleh keselamatan itu secara gratis, secara cuma-cuma. Kita tidak
bisa membeli keselamatan itu, ya. Kita tidak bisa membeli dengan apapun keselamatan itu, melainkan kita memperolehnya secara pemberian Allah, secara gratis dari Allah. Jadi kita sangat bersyukur kalau kita saat ini kalau sudah menjadi orang Kristen. Artinya kalau sudah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita sangat bersyukur, ya. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi untuk membahas lebih lanjut, maka kita perlu melihat ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang berbicara tentang keselamatan adalah anugerah. Kita lihat di ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah sangat jelas memberikan pengertian. Firman Tuhan sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, ya, oleh karena iman, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan itu bukan hasil pekerjaan kita, ya. Itu bukan hasil usaha kita, melainkan adalah pemberian Allah, pemberian Tuhan. Jadi saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, dan kita meyakini dan kita mengikut Yesus menjadi anak-anaknya, maka sejak saat itulah kita pasti juga akan mendapat kasih karunia itu, ya. Karena apa? Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kehidupan yang kekal, kita memperoleh anugerah itu hanya di dalam Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di luar daripada Tuhan Yesus tidak ada lagi yang memberikan kita jaminan secara gratis, ya. Di luar daripada Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi yang memberikan kita jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, mulai saat ini ketika engkau mendengar firman ini, percayalah, ubahlah pola pikirmu, percayalah Tuhan Yesus dan jadilah pengikutnya, maka engkau akan beroleh keselamatan, maka engkau akan beroleh surga itu. Karena apa? Kita tidak bisa membeli keselamatan itu dengan apapun. Dengan uang tidak bisa, dengan kekuasaan kita atau jabatan kita ya tidak bisa membeli keselamatan. Dengan perbuatan baik juga sudah tidak bisa. Dengan kita berbuat amal juga tidak bisa. Itu semuanya tidak bisa. Tidak bisa kita beli, kecuali hanya kita percaya, menerima Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengakui Tuhan Yesus. Hanya itu jalan satu-satunya
supaya kita memperoleh surga, memperoleh keselamatan itu. Itu saudaraku. Jadi perbuatan baik kita, beramal kita itu Tuhan menganggap itu adalah hanya sebagai kain kotor. Kesalehan kita dianggap sebagai kain kotor. Ya, coba kita langsung lihat saja bahwa perbuatan baik kita itu dianggap seperti apa di mata Tuhan. Perbuatan baik kita itu seperti apa di mata Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa dikatakan di bagian pertama, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, ya. Coba perhatikan di bagian selanjutnya, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan segala kesalehan dalam arti lain bahwa segala kebaikan, perbuatan baik manusia, beramal dan lain sebagainya itu dianggap sebagai kain kotor, ya. Kain kotor. Kalau dalam bahasa aslinya, kain kotor ini bukan kain kotor yang biasa-biasa aja. Mungkin yang kena lumpur biasa dan lain sebagainya, hasil keringat. Itu bukan seperti itu, saudara. Dalam pengertian bahasa aslinya. Dan pengertian bahasa aslinya kalau kita selidiki, kain kotor ini dalam arti bahwa kain yang penuh dengan kotoran. Kalau pada saat perempuan sedang datang bulan dan datang bulan itu kena pada kain itu, itulah yang dimaksudkan kotor sekali, saudara ya. Jadi seperti itu yang dimaksudkan. Itu adalah kesalehan atau perbuatan baik itu kita di mata Tuhan adalah seperti kain kotor. Apalagi kita saat ini kita berbuat jahat, sulit sekali untuk berbuat baik. Iri hati saat ini kita saling membenci, saling memfitnah satu sama lain. Maka tidak bisa kita bisa berkata bahwa kita berbuat baik kita bisa masuk surga. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Itu sangat sulit. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berarti orang Kristen bebas dong berbuat dosa, bebas dong berbuat kesalahan, melakukan dosa. Jadi perlu kita pahami, perlu kita tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ketika orang tersebut, ya contohnya ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus, saya sudah berkomitmen menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, di dalam komitmen saya ini, saya dalam komitmen saya ini, saya masih melakukan dosa. Padahal saya sudah berkata bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus, saya sudah menerima Tuhan Yesus. Tetapi dalam kehidupan saya selanjutnya, saya masih hidup bebas, masih hidup enak-enak, bisa bebas memfitnah orang lain dan lain sebagainya, bebas melakukan dosa, bebas memaki, pergaulan bebas, minum mabuk dan lain sebagainya,
berselingkuh dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa hanya mulut saya saja yang mengatakan bahwa saya menjadi pengikut Kristus, tapi hati saya tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Nah, itu yang membedakan ya. Kalau orang menjadi pengikut Kristus tetapi dia berkata bahwa saya mengikut Kristus, tapi dengan perbuatannya tidak seperti itu, maka itu dia hanya berbual belaka, dia hanya omong kosong ya. Nah, tetapi kalau orang tersebut mengakui Yesus, percaya Yesus, maka apa? Maka ada Roh Kudus ya. Ketika dia menerima Tuhan Yesus, ketika dia percaya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepadanya. Roh Kudus akan dicurahkan kepadanya, maka dia takut berbuat kesalahan, takut berbuat dosa, takut melakukan kesalahan, takut melanggar firman Tuhan. Nah, itu perbedaan ya. Itu perbedaan. Kalau orang yang percaya sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh, bahwa dia akan takut berbuat salah, berbuat dosa, maka dia pasti akan mengikuti semua perintah firman Tuhan, yaitu berbuat baik, berbuat amal. Nah, itu saudara bedanya. Bukan kita terlebih dahulu berbuat baik, bukan terlebih dahulu kita berbuat amal baru kita diselamatkan. Tuhan menilai perbuatan baik kita itu baru kita diselamatkan. Tidak demikian saudaraku, tidak seperti itu. Melainkan Tuhan sendiri sudah ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus, maka apa? Tuhan sendiri yang memberkati kita ya. Tuhan sendiri yang memberkati kita. Kita boleh bisa berbuat baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saya tekankan, perbuatan baik kita tidak memberikan jaminan untuk masuk surga, melainkan hanya percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh keselamatan. Dengan kamu percaya Yesus, dengan kamu menerima Yesus, maka ketika kamu berbuat baik itu lebih sangat mulia, saudara. Karena itu yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus selama dia hidup, dia selalu menebar kebaikan. Nah, jadi seperti itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus pasti akan dicurahkan kepada kita. Pasti akan dicurahkan. Maka Roh Kudus itulah yang akan memimpin, yang akan membimbing hidup kita untuk menuju kepada kesempurnaan atau serupa dengan Kristus. Nah, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sangat jelas dikatakan bahwa di Roma 8 ayat 5 dikatakan, coba kita perhatikan di Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ini saudara, kalau kita sudah hidup di dalam roh, pasti kita akan memikirkan tentang roh itu ya. Karena kita tahu ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, penguasaan diri dan lain sebagainya ya. Ada 9 buah roh gitu. Itu mengajarkan kebajikan, kebaikan. Karena kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, maka roh itu akan dicurahkan, dan roh itu akan menjadi pembimbing kita untuk hidup lebih baik lagi. Jadi seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita sangat bersyukur kalau kita berada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mendengar khotbah ini, yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah kita
membuat komitmen. Mungkin yang saat ini yang masih kurang percaya, biarlah semakin percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah yang mungkin saat ini yang mendengar firman Tuhan ini mungkin beragama lain, mungkin masih kental dalam adat istiadat marapu dan lain sebagainya, mungkin agama lain, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, biarlah kiranya engkau diberkati juga. Biarlah kiranya engkau boleh menerima keselamatan itu juga bersama-sama dengan orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus. Jadi perlu kita ketahui, orang Kristen itu ada dua fase ya. Ada dua tipe, Kristen KTP dan Kristen sejati ya. Kristen KTP dan Kristen sejati ini nanti akan saya bahas selanjutnya setelah saya upload video ini di YouTube. Dan kalau teman-teman merasa diberkati, kiranya teman-teman boleh share video ini, membagikannya, dan kiranya teman-teman juga like dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Ini memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang di dalam kerajaan surga. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami sudah diajarkan bahwa kami akan memperoleh keselamatan hanya di dalam Engkau Tuhan, karena perbuatan baik kami itu dianggap sebagai kain yang kotor. Ya Tuhan, Engkau tolong kami sehingga kami bisa beriman, percaya kepada Engkau ya Tuhan kami, Yesus Kristus, sehingga kami boleh juga memperoleh keselamatan itu. Engkau berkati setiap yang mendengar firman Tuhan ini Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka, Engkau berkati Tuhan, jaga lindungi mereka, jauhkan daripada mereka mara bahaya, kecelakaan dan sakit penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Amin.